Bayangin, kamu cuma mekanik biasa di bengkel kecil. Lalu suatu hari, kamu tanpa sengaja melihat isi mobil pelangganmu. Puluhan kepala sapi dan kerbau dengan mata yang masih terbuka, seolah hidup. Dan malamnya, kamu diundang ke sebuah hajatan. Tapi makanan yang kamu makan bukan dari dunia ini. Dan tamu-tamunya bukan manusia. Makan di hajatan ini, besoknya aku muntah. Ulat hitam. Di pinggiran sebuah kota kecil di Jawa Timur, ada sebuah bengkel sederhana yang berdiri di samping jalan sepi. Jalan itu jarang dilewati kendaraan besar. Paling hanya motor warga atau truk kecil yang sesekali lewat membawa hasil kebun. Bengkel itu bukan yang paling ramai, bukan juga yang paling lengkap, tapi cukup dikenal warga sekitar karena kejujuran pemiliknya. Orang-orang lebih memilih datang ke sana bukan karena alatnya canggih, tapi karena mereka percaya di bengkel itu tidak ada yang ditipu. Namanya Miftah, umur 27 tahun. Badannya tidak terlalu besar, wajahnya cenderung datar, dan dia termasuk orang yang jarang banyak bicara. Tapi kalau sudah soal mesin, tangannya seperti punya feeling sendiri. Dia bisa tahu masalah hanya dari suara halus yang bahkan orang lain tidak sadar. Adiknya, Hamas, beda lagi. Lebih cerewet, suka bercanda, dan kadang terlalu santai. Tapi kalau sudah kerja, dia tetap sigap dan tidak kalah cekatan dari kakaknya. Pagi itu berjalan seperti biasanya. Matahari baru naik setengah. Belum terlalu panas. Udara masih bercampur embun yang tersisa dari malam. Suara besi dipukul terdengar berulang-ulang, berpadu dengan bunyi mesin yang sedang dibongkar. Bau oli dan bensin memenuhi udara. Sudah seperti aroma khas yang tidak pernah hilang dari tempat itu. Di sudut bengkel, radio tua menyala pelan, memutar lagu dangdut lawas yang kadang suaranya hilang, muncul karena antenanya sudah berkarat. Hamas sedang jongkok di samping sebuah motor, tangannya hitam karena oli. Sementara Miftah berdiri di depan mobil tua yang kap mesinnya terbuka. Semua terlihat normal, tidak ada yang aneh, tidak ada firasat buruk. Sampai tiba-tiba suara rem berdecit keras memecah suasana. Sebuah mobil pickup berhenti mendadak di depan bengkel mereka. Belum sempat mereka bereaksi, satu lagi mobil pickup datang dan berhenti tepat di belakangnya. Kedua mobil itu terlihat kotor, seperti habis menempuh perjalanan jauh di jalanan berlumpur. Mesin mereka masih menyala, dan dari suara knalpotnya terdengar berat, seperti dipaksa bekerja terlalu keras. Miftah dan Hamas langsung saling pandang. Tanpa perlu bicara, mereka sama-sama merasa ada yang tidak biasa. Pintu mobil depan terbuka keras. Dari dalam turun Mas Bekti. Wajahnya kelihatan tegang, napasnya agak enggos-enggosen, seperti habis terburu-buru. Bajunya sedikit basah oleh keringat. Padahal pagi itu belum terlalu panas. Mas, bisa dibantu sekarang? Harus cepat, katanya tanpa basa-basi. Nada suaranya terdengar mendesak, bukan seperti orang yang datang biasa untuk servis kendaraan. Miftah melangkah mendekat, mencoba tetap tenang. Kerusakannya apa, Mas? Rem sama mesin. Pokoknya harus beres sebelum sore. Jawabannya cepat, terlalu cepat, seperti sudah dihafal. Miftah sempat diam sebentar, lalu mengangguk pelan. Ya sudah, kita cek dulu. Hamas langsung bersiap mengambil peralatan. Tapi sejak detik pertama mereka mendekati mobil itu, ada sesuatu yang mulai terasa tidak nyaman. Bagian belakang kedua pickup itu ditutup rapat dengan terpal biru. Terpalnya bukan sekadar ditutup, tapi diikat kencang sekali dengan tali yang dililit berkali-kali. Seolah-olah apapun yang ada di dalamnya benar-benar tidak boleh terlihat. Dan kemudian bau itu mulai terasa. Awalnya samar, seperti bau sesuatu yang basi, tapi semakin lama semakin kuat. Bau busuk, menyengat, bukan sekadar bau bangkai biasa. Bau itu lebih pekat, lebih dalam,
seperti sesuatu yang sudah lama membusuk, tapi disimpan rapat. Perut langsung terasa tidak enak. Hamas sampai menutup hidung dengan lengan bajunya. "Mas, ini bawa apa sih?" "Bawa bank." Mas Bekti yang berdiri tidak jauh dari mereka hanya diam sebentar. Wajahnya datar, tapi matanya terlihat gelisah. "Barang hajatan?" Jawabnya singkat. Jawaban itu tidak menjelaskan apa-apa, justru malah membuat suasana semakin aneh. Miftah mencoba fokus ke pekerjaannya. Dia membuka kap mesin, memeriksa bagian dalam, tapi pikirannya terus terganggu oleh bau itu. Pandangannya sesekali melirik ke arah bak mobil. Terpal biru itu diam, tapi setiap kali angin lewat, ujungnya sedikit terangkat, memperlihatkan celah kecil yang gelap di dalam. Dan dari celah itu, bau yang lebih pekat keluar, seperti ada sesuatu di dalam sana yang ingin keluar. Miftah menelan ludah. Dia mencoba menahan diri, tapi rasa penasaran itu perlahan mengalahkan logikanya. Saat Hamas sibuk di bagian belakang mobil yang lain, Miftah melangkah pelan ke arah pickup pertama. Langkahnya terasa berat, tapi dia tetap mendekat. Tangannya mulai berkeringat saat dia menyentuh ujung terpal. Belum sempat dia membuka, "Jangan dibuka." Suara Mas Bekti tiba-tiba terdengar tepat di belakangnya. Miftah langsung menoleh kaget. Jarak mereka ternyata sangat dekat. Mas Bekti berdiri dengan tatapan tajam, seperti sudah memperhatikan sejak tadi. "Cuma mau lihat dikit, Mas," kata Miftah pelan. Dia sendiri tidak tahu kenapa tetap ingin melihat. Mas Bekti tidak langsung menjawab, tapi detik itu terasa panjang. Dan di saat itulah rasa penasaran menang. Miftah menarik sedikit ujung terpal itu. Hanya sedikit, cukup untuk mengintip. Dan detik itu juga semua suara seperti hilang. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri. Di dalam bak mobil itu bukan barang hajatan biasa, tapi tumpukan puluhan kepala sapi dan kerbau. Disusun begitu saja. Beberapa sudah membusuk, dagingnya menghitam, mengeluarkan cairan kental yang menetes ke dasar bak. Beberapa lainnya masih terlihat segar, seperti baru saja dipotong. Darahnya masih merah gelap, mengering di bagian leher yang terputus. Lidah-lidah mereka menjulur keluar. Mata masih terbuka, dan entah kenapa mata-mata itu tidak terlihat kosong, seperti ada sesuatu di dalamnya. Seperti melihat balik ke arah Miftah. Napas Miftah langsung tercekat. Dadanya terasa sesak. Perutnya mual hebat, seperti ingin muntah saat itu juga. Dia mundur cepat, hampir kehilangan keseimbangan. Tangannya gemetar. Hamas yang melihat dari kejauhan langsung berlari mendekat. "Apa, Mas?" Tapi Miftah tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Mas Bekti dengan cepat menutup kembali terpal itu. Gerakannya tegas, hampir kasar. "Jangan banyak tanya," katanya dingin, nadanya berubah. "Ini buat malam 1 Suro." Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada yang bicara lagi. Radio di sudut bengkel tiba-tiba seperti kehilangan sinyal. Suaranya berdesis pelan. Angin berhenti. Suasana mendadak sunyi. Dan di tengah keheningan itu, Miftah masih bisa merasakan tatapan dari balik terpal biru tadi. Seolah-olah sesuatu di dalam sana tahu kalau dia sudah melihatnya. Sore harinya, pekerjaan akhirnya selesai. Matahari sudah mulai condong ke barat. Sinarnya tidak lagi menyengat, tapi justru terasa hangat dan sedikit menenangkan. Seolah menutup hari yang sejak siang tadi terasa janggal. Miftah mengelap tangannya dengan lap kotor, sementara Hamas masih merapikan peralatan yang berserakan di lantai bengkel. Kedua mobil pickup itu sudah kembali menyala. Suara mesinnya terdengar lebih halus setelah diperbaiki, tapi entah kenapa justru terasa lebih berat di telinga. Seolah-olah bukan hanya mesin yang mereka perbaiki, tapi ada sesuatu lain yang ikut bergerak di dalamnya.
Mas Bekti berdiri di samping mobil, memperhatikan sebentar, lalu mengangguk puas. Tapi wajahnya tetap tidak berubah. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan lega, hanya tatapan yang dalam dan sulit ditebak. Saat dia hendak naik ke mobil, dia tiba-tiba berhenti, lalu perlahan menoleh ke arah Miftah dan Hamas. Malam ini datang, ya, di rumah Mbah Suroso. Kalian diundang. Kalimat itu terdengar biasa di telinga orang lain. Tapi bagi Miftah, ada sesuatu yang terasa berbeda. Nada suaranya datar. Tidak ada pilihan di dalamnya. Lebih seperti perintah. Miftah sempat ingin menolak. Sudah dari siang dia merasa tidak nyaman. Apalagi setelah melihat isi di dalam bak mobil tadi. Tapi kata-kata itu seperti menahan di tenggorokannya. Ada rasa tidak enak yang aneh. Seperti kalau dia menolak, akan ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya dia hanya mengangguk pelan. Iya mas. Mas Bekti tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung masuk ke mobil. Lalu kedua pikap itu pergi, meninggalkan bengkel. Perlahan tapi pasti, bau busuk yang tadi sempat memenuhi udara masih tertinggal. Seolah menempel di dinding, di lantai, bahkan di pakaian mereka. Hamas menghela napas panjang. Mas, aku gak suka ini. Miftah tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap jalan yang mulai kosong kembali. Aku juga. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaan mereka saja. Sekitar pukul 8, mereka akhirnya berangkat. Jalan menuju rumah Mbah Suroso tidak terlalu jauh. Tapi harus melewati gang kecil yang semakin masuk ke dalam desa. Lampu jalan jarang, dan yang ada pun cahayanya redup kekuningan, seperti hampir mati. Motor yang mereka kendarai melaju pelan. Semakin masuk, suasana semakin sepi. Padahal ini malam hajatan. Seharusnya ramai. Tapi yang mereka rasakan justru sebaliknya. Tidak ada suara orang ngobrol, tidak ada tawa, hanya suara angin yang berdesir pelan. Dan sesekali, suara gamelan dari kejauhan. Nada gamelan itu aneh, lambat, seperti tidak punya irama yang jelas. Begitu mereka sampai di depan rumah, Miftah langsung merasakan sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Rumah itu cukup besar, halaman luas, dan dipasang lampu-lampu gantung di beberapa sudut. Tapi cahaya lampu itu tidak terang, justru terlihat seperti tertutup kabut tipis, membuat semuanya tampak samar. Banyak orang datang, duduk berjejer, rapi, tapi terlalu diam. Tidak ada yang saling bicara, tidak ada yang tertawa. Semua hanya duduk menghadap ke depan dengan posisi tubuh yang hampir sama, kaku, seperti patung. Mas, aku gak enak, bisik Hamas pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Miftah mengangguk sedikit. Dia juga merasakan hal yang sama. Tapi mereka sudah terlanjur datang. Mereka melangkah masuk, mencari tempat duduk yang kosong. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah lantai di bawah kaki mereka menahan. Beberapa orang menoleh saat mereka lewat, tapi gerokannya lambat, tidak wajar, dan tatapan mereka kosong. Miftah menelan ludah. Mereka akhirnya duduk di salah satu barisan. Tak lama kemudian, Mbok Siti datang membawa nampan berisi makanan. Wajahnya terlihat pucat, tapi dia tetap tersenyum tipis. Silakan dimakan nak, suaranya lembut, terlalu lembut, dan anehnya tidak terasa hangat. Miftah mengambil sedikit nasi. Tangannya sempat berhenti di udara. Ragu, tapi karena tidak enak, dia tetap memasukkannya ke mulut. Detik itu juga, dia berhenti mengunyah. Alisnya langsung berkerut. Rasanya aneh, bukan sekadar hambar, tapi seperti tidak ada rasa sama sekali. Seperti makan sesuatu yang bukan makanan. Teksturnya lembek, tapi tidak terasa seperti nasi. Lebih seperti lilin yang dilelehkan, atau plastik yang dipaksa lunak. Miftah menahan untuk tidak langsung memuntahkannya. Di sampingnya, Hamas mencoba menelan dengan susah payah. Wajahnya langsung pucat. Mas, ini apa sih? Bisiknya dengan suara bergetar.
Miftah belum sempat menjawab, karena saat itu matanya menangkap sesuatu di barisan tamu di seberang. Seseorang yang sejak tadi duduk diam, perlahan menoleh ke arah mereka. Gerakannya lambat, tidak alami, seperti ada jeda di setiap pergerakan. Saat wajahnya terkena cahaya lampu, Miftah membeku. Itu bukan wajah manusia. Wajah itu wajah sapi. Matanya hitam besar, mengkilap, tapi kosong. Mulutnya tertutup rapat, tidak bergerak, tapi tubuhnya tetap duduk seperti manusia biasa. Miftah tidak bisa bernapas dengan normal. Dia mencoba mengedipkan mata, berharap itu hanya halusinasi. Tapi saat dia membuka mata lagi, di sebelah sosok itu ada yang berwajah kambing. Di ujung barisan ada yang menyerupai kerbau. Semuanya duduk diam, menghadap ke depan, seperti menunggu sesuatu. Lalu, perlahan, satu persatu kepala mereka mulai menoleh ke arah Miftah. Gerakannya kaku, patah-patah, seperti boneka yang digerakkan dengan paksa. Napas Miftah mulai tidak teratur. Jantungnya berdetak keras. "Mas, kamu lihat nggak?" bisiknya. Hampir tidak bersuara. Hamas di sampingnya sudah gemetar. Lihat, jawaban itu membuat tubuh Miftah semakin dingin. Ini bukan hanya dia, ini nyata. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti. Seketika, seperti diputus paksa. Sunyi total, tidak ada angin, tidak ada suara serangga, tidak ada apa-apa. Dan dari bagian depan, seseorang berdiri. Mbah Suroso. Dia berdiri pelan, lalu menatap langsung ke arah mereka. Tatapannya tajam, menusuk. Dan saat cahaya lampu mengenai wajahnya, Miftah merasa jantungnya berhenti. Matanya bukan mata manusia. Di dalamnya ada kilatan seperti mata hewan, mengkilap di kegelapan, dingin, dan lapar. "Sudah makan?" tanyanya pelan. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas, seperti datang dari dekat, sekaligus jauh. Miftah tidak bisa menjawab. Tubuhnya bergerak lebih dulu. Dia berdiri mendadak, membuat piring di tangannya hampir jatuh. "Maaf Mbah, kami pamit," katanya cepat. Suaranya bergetar. Dia tidak menunggu jawaban. Hamas langsung ikut, berdiri. Mereka berjalan cepat, lalu semakin cepat, hampir berlari. Tidak ada yang mencoba menghentikan, tidak ada yang mengejar, tapi justru itu yang membuat lebih menakutkan. Begitu sampai di luar halaman, mereka langsung menuju motor. Tangan Hamas gemetar saat menyalakan mesin, dan saat mereka mulai menjauh dari belakang, suara gamelan kembali terdengar. Tapi sekarang nadanya berubah, sumbang, tidak beraturan, seperti iringan untuk sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Miftah tidak berani menoleh, tapi dia bisa merasakan tatapan dari belakang masih mengikuti mereka, dan mungkin tidak akan berhenti begitu saja. Malam itu seharusnya selesai di situ. Harusnya setelah mereka pulang dari rumah Mbah Suroso, semua kembali normal seperti biasa. Tapi ternyata itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Begitu sampai di rumah, Miftah langsung merasa tubuhnya aneh. Awalnya hanya seperti lelah biasa, tapi dalam hitungan menit, panasnya naik drastis. Kepalanya terasa berat, pandangannya sedikit berkunang-kunang, dan napasnya mulai tidak teratur. Hamas yang tadi masih sempat menggerutu di jalan juga tiba-tiba diam. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan dia langsung rebahan tanpa banyak bicara. Tidak butuh waktu lama, keduanya sudah terbaring dengan kondisi yang sama, demam tinggi, tubuh menggigil, tapi keringat dingin mengucur dari pelipis mereka. Ibunya sempat mengira mereka hanya kecapekan, tapi ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Suasana rumah mendadak terasa berat, udara seperti lebih dingin dari biasanya. Padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Lampu ruang tengah beberapa kali berkedip, meski listrik tidak mati. Dan yang paling aneh,
Malam itu terasa sangat panjang. Waktu seperti berjalan lambat, seolah menunggu sesuatu. Sekitar pukul 2 pagi, Miftah terbangun dengan napas tersengat. Tubuhnya masih panas, tapi dia merasa seperti ada yang mengganggu tidurnya. Lalu dia mendengarnya. Tok tok tok. Suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Bukan keras, bukan tergesa-gesa, tapi seperti seseorang yang tahu persis kapan harus mengetuk. Miftah menahan napas. Dia menoleh ke arah pintu kamar, mencoba memastikan dia tidak salah dengar. Tapi suara itu terdengar lagi. Tok tok tok. Lebih jelas sekarang. Dari kamar sebelah, suara Hamas terdengar bergetar. "Mas, kamu?" Miftah menjawab pelan. "Iya." Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani bangun. Ketukan itu terus berulang sama ritmenya. Tidak berubah, tidak berhenti. Tidak seperti orang yang kelelahan menunggu dibukakan pintu. Lebih seperti sesuatu yang sabar, sangat sabar. Beberapa menit berlalu, atau mungkin lebih lama. Tidak ada yang tahu pasti. Lalu, tiba-tiba, ketukan itu berhenti. Begitu saja, tanpa suara langkah, pergi, tanpa tanda-tanda apapun. Tapi justru itu yang membuat suasana semakin mencekam. Masya Allah, apapun yang tadi ada di luar tidak benar-benar pergi. Malam itu, mereka tidak tidur lagi. Mereka hanya terbaring, menatap langit-langit, menunggu pagi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, keadaan tidak membaik. Justru semakin parah. Perut Miftah tiba-tiba terasa melilit hebat. Rasa sakitnya datang seperti ditarik dari dalam, membuat dia meringkuk sambil memegang perutnya. Hamas mengalami hal yang sama. Mereka bahkan tidak kuat berdiri. Keringat dingin bercucuran, napas pendek-pendek, dan wajah mereka semakin pucat. Miftah akhirnya muntah. Awalnya hanya sisa makanan, tapi beberapa detik kemudian sesuatu yang lain keluar. Cairan hitam pekat, kental, dengan bau yang sangat busuk. Jauh lebih parah dari bau yang dia cium di bengkel kemarin. Bau itu memenuhi ruangan, membuat siapapun yang menciumnya pasti ingin muntah. Dan di dalam cairan itu ada sesuatu yang bergerak. Ulat, kecil-kecil, banyak, bergerak saling bertumpuk, menggeliat, seolah-olah hidup di dalam tubuhnya sejak lama. Miftah langsung terbatuk hebat, hampir tersedak. Hamas di sampingnya juga mulai muntah. Dan yang keluar sama persis, cairan hitam, bau busuk, dan alat-alat kecil yang terus bergerak. Jeritan mereka membuat ibu mereka panik. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia tahu ini bukan sakit biasa. Tanpa pikir panjang, mereka langsung dibawa ke Mas Nasir, seorang praktisi spiritual yang dikenal di desa sebelah. Begitu sampai di sana, Mas Nasir langsung keluar menyambut. Tapi begitu dia melihat kondisi Miftah dan Hamas, wajahnya langsung berubah serius. Tatapannya tajam, seolah-olah dia langsung mengerti apa yang terjadi, bahkan sebelum mereka menjelaskan. "Kalian makan di sana, ya?" tanyanya pelan. Miftah hanya bisa mengangguk lemah. Tubuhnya sudah terlalu lemas untuk bicara. Mas Nasir menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Itu bukan makanan dunia kita." Kalimat itu membuat suasana langsung terasa dingin. Ibunya langsung menutup mulut, menahan tangis. Tanpa banyak bicara lagi, Mas Nasir langsung menyiapkan ritual penyembuhan. Air doa diletakkan di beberapa wadah. Asap kemenyan mulai memenuhi ruangan, membuat pandangan sedikit berkabut. Bau khasnya menyengat, tapi entah kenapa terasa menekan sesuatu yang tidak terlihat. Miftah dan Hamas diminta duduk berhadapan, tapi tubuh mereka sudah terlalu lemah sampai harus dibantu. Prosesnya dimulai dengan doa yang dilantunkan pelan, tapi lama-lama semakin keras. Lalu rasa sakit itu datang lagi. Lebih. Tubuh mereka tiba-tiba kejang. Tangan dan kaki bergerak sendiri, tidak bisa dikendalikan. Miftah merasa seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang menolak keluar, tapi dipaksa oleh sesuatu yang lebih kuat.
Mulutnya terbuka, dan tanpa bisa ditahan, dia kembali muntah. Cairan hitam itu keluar lagi, lebih, dan ulat-ulat itu semakin banyak. Mereka jatuh ke lantai, menggeliat, sebelum akhirnya diam satu persatu. Hamas mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah, sampai dia berteriak histeris sebelum akhirnya pingsan. Proses itu berlangsung lama, sangat lama. Waktu seperti tidak bergerak, hanya ada suara napas berat, muntahan, dan doa yang terus dilantunkan. Miftah hampir kehilangan kesadaran beberapa kali. Pandangannya gelap terang, tapi dia masih bisa merasakan satu hal, seperti ada sesuatu yang sedang ditarik keluar dari dalam dirinya, sesuatu yang bukan miliknya. Setelah berjam-jam, akhirnya semuanya mulai tenang. Tubuh mereka perlahan berhenti kejang, napas mulai teratur. Meski masih lemah, cairan hitam itu tidak keluar lagi. Ulat-ulat itu juga sudah tidak bergerak. Mas Nazir duduk bersandar, mengusap keringat di dahinya. Wajahnya terlihat lelah, tapi tatapannya tetap serius. Kalian hampir ditarik ke sana, katanya pelan. Miftah dengan sisa tenaga yang ada berbisik, "Kemana, Mas?" Mas Nazir menatap dalam ke arah mereka, lalu menjawab pelan, "Ke dunia yang bukan tempat kalian." Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar mengejutkan datang. Mbah Suroso meninggal mendadak. Tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Tidak ada sakit sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda. Tapi dia pergi begitu saja. Sejak saat itu, rumahnya kosong. Tidak ada lagi hajatan. Tidak ada lagi orang berkumpul di sana. Dan perlahan, orang-orang mulai menghindari tempat itu. Miftah dan Hamas selamat, tapi mereka tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Mereka jadi lebih pendiam, lebih sering diam saat bekerja, lebih berhati-hati dalam bersikap, karena mereka tahu sekarang ada hal-hal di dunia ini yang tidak seharusnya dilihat, tidak seharusnya disentuh, dan yang paling penting, tidak seharusnya dicari tahu. Karena sekali kamu melihatnya, sekali kamu terlibat, bisa jadi sesuatu dari sana tidak akan pernah benar-benar melepaskanmu. Dan cerita pun tamat.